Palladium Screen. Kali ini kita akan melanjutkan seri belajar Primavera P6 dengan pokok bahasan cara membuat project baru, OBS atau Organizational Breakdown Structure, juga EBS atau Enterprise Project Structure, dan WBS atau Work Breakdown Structure. Sebelum membuat project baru, perlu diperkenalkan terlebih dahulu tentang cara membuat OBS dan EBS. OBS di sini mirip-mirip dengan org chart atau organizational chart, dan OBS di sini akan menentukan bagaimana para personil dalam suatu perusahaan diatur, serta hak dan akses apa yang mereka miliki ke berbagai proyek yang ada. Sedangkan EBS adalah susunan hierarki proyek dalam suatu organisasi. EBS ini memiliki node utama dan beberapa node dan subnode yang mendefinisikan berbagai bidang yang melibatkan perusahaan terkait. Sekarang kita mulai dengan membuka Primavera P6. Kita akan mulai dengan suatu contoh perusahaan kontraktor, misalnya PT ABC yang mempunyai dua cabang perusahaan di dua kota yang berbeda. Dalam melaksanakan proyeknya, semua itu tidak terlepas dari organisasi yang dibentuk sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuannya. Pertama-tama kita buat OBS dari perusahaan PT ABC tersebut. Dalam hal ini, personil yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan kontraktor PT ABC tersebut yaitu Direktur PT ABC. Kita buat OBS-nya. Di sini kita add, kita tambah. Di sini sudah ada OBS-nya karena dalam instalasi awal menyertakan contoh projectnya. Kita klik add dan kita tulis Direktur PT ABC. Kemudian kita tambah lagi, kita jadikan sub. Kita tulis misalnya ini Kepala Cabang 1. Kemudian kita tambah Kepala Cabang 2. Kita tentunya bisa menambah lagi dengan sub-sub yang lain, misalnya untuk posisi project manager di proyek 1 dan lain seterusnya. Selanjutnya kita buat EBS. Ini kita tutup dulu. Klik Enterprise Project Structure. Di sini juga sudah ada datanya karena instalasinya menyertakan contoh-contoh projectnya. Kita klik Add untuk menambah EBS-nya. Nah, di sini kita tulis New EBS PT ABC. Keterangannya kontraktor PT ABC. Kemudian kita tambah lagi dengan sub. Kita dorong ke kanan. Misalnya ini Cap 1
atau di situ diberi nama kantor cabang 1. Kemudian kita tambah lagi kita tulis Kacap 2 atau namanya kantor cabang 2. Nah, di sini sudah terlihat grafiknya seperti apa atau gambarnya seperti apa. Kita lihat chart view. Nah, di sini kontraktor PT ABC sudah muncul, EPS-nya Enterprise Project Structure. Kemudian juga bisa kita cek OBS-nya. Nih, sudah muncul, sudah jadi. Nah, kita saat ini sudah membuat OBS dan EPS. Kita selanjutnya akan membuat project baru. Kita lihat di sini sudah muncul PT ABC di Enterprise. Di EPS-nya muncul kantor cabang 1 dan kantor cabang 2 sub dari PT ABC. Misalnya proyeknya ada di area kantor cabang 1. Kita klik tanda plus untuk menambah nama proyek baru, atau bisa juga file new, sama saja. EPS kita pilih, kantor cabang 1, kita klik, kemudian next. Projectnya kita sebut ABC 101. Proyek PT ABC cabang 1, proyeknya nomor 1. Misalnya proyek bangunan gedung. Next lagi, responsible manager. Ya, kita pilih kepala cabang 1. Kita klik plus, kemudian next lagi, finish. Nah, sudah pindah ke sini. Ini artinya project sudah dibuat. Sekarang project baru sudah kita buat, berada di EPS PT ABC dan subnya Kacap 1. Selanjutnya kita isi default dari project ini ya. Misalnya duration type, kita pilih fixed duration and unit. Sebenarnya ada beberapa, ada 4. Kita pilih fixed duration and unit. Kemudian percent complete type, kita pilih physical. Kemudian activity type, task dependent, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pilih yang task dependent. Kemudian kalender, sementara kita biarkan ini dulu, karena kalender akan kita bahas secara terpisah. Kalau kita klik di sini terlihat global calendar, jadi dia mengambil secara default dari global calendar, karena project ini belum ada project kalendernya. Nah, nanti akan kita bahas secara terpisah mengapa dipilih item-item ini. Coba kita cek general.
Di sini project ID-nya sudah tertulis ABC 1-01, project name, project bangunan gedung, kemudian responsible manajernya kepala cabang 1, apalagi yang kita set. Untuk sementara yang kita isi item-itemnya itu aja dulu. Sekarang kita akan melanjutkan ke WBS, Work Breakdown Structure-nya. Kita buka project WBS. Di sini sudah ada nama projectnya. Sebagai contoh, kita akan membuat WBS berdasarkan klasifikasinya ini untuk contoh proyek bangunan gedung ABC, PT ABC. Di sini ada beberapa kelompok dari survei hingga pekerjaan testing dan commissioning. Nah, ini kita masukkan ke dalam work breakdown structure yang akan kita buat ini. Untuk menambah subnya, kita klik tanda plus. Kita ambil dari yang pertama tadi, survei. Kita kopikan di sini. Nah, nomor 1 sudah. Kemudian kita lanjutkan terus ke nomor selanjutnya dan kita isi hingga selesai. Sudah terisi semua seperti yang ada di sini, dari yang paling awal survei hingga pekerjaan testing dan commissioning. Semua sudah dimasukkan datanya. Di sini terlihat WBS chart proyek bangunan gedung. Ini kepala cabang, mulai dari yang pertama dari survei, pekerjaan sipil, pekerjaan struktur beton, pekerjaan struktur baja, pekerjaan finishing bangunan, pekerjaan mechanical dan electrical, pekerjaan piping dan plumbing, pekerjaan ICT, pekerjaan testing dan commissioning. Jadi pembuatan proyek baru, OBS dan EPS serta work breakdown structure sudah muncul di sini, sudah dibikin. Kemudian kita lihat seperti apa bentuknya. Di sini kita nantinya perlu memasukkan aktivitas-aktivitas yang ada, juga data-data lain atau informasi lain yang diperlukan untuk penyusunan schedule-nya. Akan tetapi untuk menambahkan aktivitas dan menentukan hubungan antar aktivitas akan kita bahas di sesi yang lain. Sekian dahulu seri belajar Primavera P6 tentang cara membuat proyek baru, OBS, EPS, dan WBS kali ini. Dan apabila dirasa isi video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, silahkan ditulis komen, juga like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Mungkin mereka juga membutuhkan informasi dalam video seri belajar Primavera P6 ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas hidup.